Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Nurma Dwi Astuti sebagai pemateri pertama. Yang kedua, Farihatul Islahiyah sebagai pemateri kedua. Yang ketiga, ada Anas Wahidi sebagai pemateri ketiga. Mata kuliah Bahasa Inggris yang berjudul Adjektif dan Adverb. Baik, langsung saja ke pemateri yang pertama. Baik, adjektif ialah kata yang digunakan untuk memberi sifat pada kata benda. Tiap sifat mempunyai kekurangan yang bersifat membatasi, dan kata sifat itu boleh diberikan definisi sebagai kata yang digunakan untuk membatasi pemakaian kata benda. Ada 4 kata sifat. Yang pertama, proper adjektif atau kata sifat diri. Yang kedua, deskriptif adjektif, kata sifat deskriptif. Yang ketiga, kuantitatif adjektif, kata sifat kuantitatif. Yang terakhir dan yang keempat, numeral adjektif, kata sifat numeral. Yang pertama kita bahas proper adjektif. Proper adjektif ialah melukiskan suatu benda dengan suatu kata benda nama diri tertentu. Proper adjektif harus dimulai dengan huruf besar. Contoh, an Indonesia pilgrim. A-nya besar, Indonesia nama tempat tetap besar. Baik, yang kedua, deskriptif adjektif, kata sifat yang melukiskan sifat dan keadaan seseorang, hewan atau benda. Brave girl, seorang gadis yang berani. Beautiful woman, seorang wanita yang cantik. Sick dog, seekor anjing yang sakit. Itu beberapa contoh yang melukiskan sifat seseorang, hewan, atau benda. Yang ketiga, kuantitatif adjektif, kata sifat yang menunjukkan berapa banyak atau how much sesuatu benda yang dimaksudkan. Kata-kata sifat utama yang termasuk kategori yang pertama, much sama dengan a large quantity of atau banyak. Little, a small quantity of atau sedikit. Dan yang terakhir, no atau not any, yang berarti tidak ada sesuatu apapun. Adjective of quantity selalu diikuti oleh kata benda tunggal, dan kata benda ini harus selalu merupakan kata benda material atau kata benda abstrak. Misalnya, much bread, much butter, much sugar, atau material much pain, a high dangers of pain, rasa sakit yang sangat. Kata benda abstrak. Oleh karena itu, adjective of quantity disebut juga adjective of degree. Yang terakhir atau yang keempat, numeral adjective, kata sifat yang menunjukkan berapa banyak atau how many benda atau dalam urutan berapa. Numeral adjective dibagi dalam 2 golongan. Yang pertama, definition numeral atau bilangan tertentu. Bilangan-bilangan yang menunjukkan banyak benda yang ada
yaitu bilangan kardinal 1, 2, 3, bilangan ordinal 4, second, 3, and bilangan multiplicative 1 only, 2 fold, 3 fold, dan lain sebagainya. Yang kedua, indefinite numeral atau bilangan tak tentu, menunjukkan bilangan jenis tertentu tanpa mengatakan secara tepat berapa jumlahnya, seperti all, some, no, many, few, several, and sundry. Contoh, many a yard and many a maid dancing needs the green words said. A many adalah ungkapan yang diikuti oleh kata-kata benda bentuk jamak. A many di sini mempunyai kekuatan suatu kata benda kolektif. Contoh, they have not shed a many tears. Mereka tidak menitkan banyak air mata. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang adverb. Adverb atau kata keterangan adalah kata yang memberikan penjelasan mengenai tempat, waktu, dan cara suatu kegiatan atau peristiwa itu terjadi. Contoh di sini yaitu here, no, softly, loudly, tomorrow, again, twice, never, dan lain-lain. Adverb juga didefinisikan sebagai kata yang menjelaskan kata kerja verb, kata sifat adjektif, kata depan preposition, dan kata lainnya kecuali kata benda noun dan kata ganti pronoun. Contoh di sini I am working now. Kata no dalam kalimat tersebut adalah keterangan waktu yang menerangkan kata kerja working. Yang selanjutnya, macam-macam adverb ada 5. Yang pertama yaitu adverb of time, merupakan kata keterangan yang menyatakan waktu terjadinya suatu pekerjaan, tindakan, atau peristiwa itu terjadi. Contoh, afterwards, yang berarti kemudian, sesudah itu, lalu. Yang kedua, already berarti sudah, before berarti lebih dahulu atau sebelum, frequently artinya seringkali. Contoh aplikasi dalam kalimat I am studying English now, yang berarti saya sedang belajar bahasa Inggris sekarang. Untuk membantu menunjukkan adverb of time, kita bisa mengajukan pertanyaan dengan kata when, berarti kapan. Yang kedua adalah adverb of place, merupakan kata keterangan yang menunjukkan tempat terjadinya suatu perbuatan, tindakan, atau peristiwa tersebut. Contoh, above di atas, back di belakang, below di bawah, around sekeliling, here di sini, dan sebagainya. Contoh aplikasi dalam kalimat the studies English here, yang berarti ia belajar bahasa Inggris di sini. Untuk membantu menunjukkan adverb of place, kita bisa mengajukan pertanyaan dengan kata where, yang berarti di mana. Sekian dari saya. Terima kasih. Dan di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari Mas Anas Wahibi. Saya di sini akan melanjutkan materi dari Mas Anas, yaitu macam-macam adverb atau types of adverb. Dan saya akan melanjutkan yang ketiga, yaitu adverb of manner, yang merupakan kata keterangan yang mengungkapkan bagaimana caranya suatu pekerjaan itu dilakukan atau suatu peristiwa itu terjadi. Contohnya yaitu seperti kata carefully, hurt,
fast, slowly, dan masih banyak lagi. Dan contoh dalam kalimatnya adalah they worked hard. Mereka bekerja dengan keras. Yang keempat adalah adverb of frequency, yang merupakan kata keterangan yang menyatakan jumlah atau beberapa banyaknya suatu pekerjaan, tindakan, atau peristiwa itu dilakukan. Contoh kata dari adverb frequency antara lain always, usually, never, ever, sometimes, dan masih banyak lagi. Contoh dalam kalimatnya adalah Andi always drink milk every night. Andi selalu minum susu setiap malam. Dan yang terakhir adalah interrogative adverb, merupakan kata keterangan yang turut membentuk pertanyaan. Masing-masing adverb jenis ini berhubungan dengan adverb lainnya. Seperti contoh, how did go. How merupakan interrogative adverb of manner. Yang contoh selanjutnya atau yang kedua adalah where did he go, merupakan interrogative adverb of place. Nah, teman-teman, cukup sekian materi dari kami. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.